Perkenalkan, nama saya Erlen Limbak dari kelas A semester 5, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang Angkatan 2019. Hari ini saya akan melakukan sebuah praktikum sederhana, yaitu mengenai topik gerak dan pesawat sederhana. Nah, yang pertama adalah gerak. Sebelum kita masuk kepada praktikum kita, saya akan menjelaskan sedikit apa itu. Nah, jadi gerak merupakan perpindahan benda dari posisi awal. Nah, benda dikatakan bergerak apabila mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Yang berikut adalah jenis-jenis dari gerak. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah dua. Yang pertama yaitu GLB atau gerak lurus beraturan, dan yang kedua adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada dasarnya kedua gerak ini adalah sama, tetapi yang membedakan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Nah, kalau pada GLB kecepatannya itu tetap atau tidak berubah atau sama dengan 0. Nah, kalau pada GLBB kecepatannya itu selalu berubah tetapi dalam keadaan yang teratur. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk pada praktikum kita, adapun alat dan bahan-bahan yang harus diperlukan dalam praktikum ini adalah yang pertama, di sini saya sudah ada sebuah balok dan kayu. Jadi ini fungsinya sebagai apa? Jadi tanya ini sebagai bidang miring seperti ini. Oke, yang berikut adalah mistar untuk mengukur panjang lintasan. Kemudian ada mobil mainan seperti ini mobilnya. Oke, dan yang handphone. Itu di sini yang kita gunakan dari handphone ini adalah stopwatch dari handphone ini. Dan yang terakhir adalah buku dan pulpen untuk kita tulis hasil dari praktikum kita. Nah, oke teman-teman, untuk alat dan bahan itu yang pertama kita siapkan sebuah bidang miring kayu. Ini bidang miringnya. Kemudian ukurlah panjang lintasan bidang miring. Tadi saya sudah mengukur panjang lintasan dari bidang miring ini adalah 38 cm. Nah, kemudian luncurkan mobil mainan pada panjang lintasan dan catat waktu mobil mainan mencapai ujung lintasan menggunakan stopwatch. Nah, jadi kita luncurkan mobil ini dan kita menggunakan waktu dari stopwatch. Oke, 1, 2, 3. Oke, dan ini hasilnya 02,62. Kemudian catatlah hasil dari pengamatan tersebut. Teman-teman, pada GLBB ini untuk alat dan bahannya masih sama seperti yang pertama. Kita menggunakan yang pertama, siapkan bidang miring kayu, bidang miring. Kemudian ukurlah panjang lintasan bidang miring. Nah, tadi sudah kita ukur yaitu dengan panjang lintasan 38 cm. Kemudian yang berikut, luncurkanlah mobil mainan pada lintasan bidang miring. Kemudian catatlah waktu mobil mainan mencapai ujung lintasan menggunakan stopwatch. Oke, mari kita coba. Ya, jadi ini hasilnya 01,98. Nah, oke teman-teman, dan yang berikut adalah lakukan langkah 1-4 dengan mengubah kemiringan bidang miring. Oke, jadi yang awalnya bidang miringnya seperti ini teman-teman, kita akan mengubah kemiringan dari bidang miring tersebut. Oke, mari kita coba dan kita tetap luncurkan mobil dan kita menggunakan stopwatch untuk melihat bagaimana waktu yang diperlukan. Oke, kita rubah seperti ini. Oke, kemudian kita luncurkan mobil. Oke, seperti ini, dan ini adalah hasilnya 01,31. Nah, oke teman-teman, jika dilihat pada percobaan pertama dan kedua itu yang menjadi perbedaannya adalah
kecepatannya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pada GLB kita tidak mengubah kemiringan dari bidang miring ini. Nah, tapi pada GLBB, pada percobaan yang kedua, kita mengubah kemiringan dari bidang miring ini. Yang awalnya seperti ini, kita ubah seperti ini. Sehingga waktu yang ditempuh juga berbeda. Jadi intinya semakin tinggi bidang miring berarti semakin cepat laju mobil pada lintasan tersebut. Nah, oke teman-teman, yang berikut adalah pesawat sederhana. Nah, apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana pada dasarnya adalah sebuah alat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Nah, pesawat sederhana dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit, dan yang kedua adalah bidang miring, yang ketiga adalah katrol, dan keempat adalah roda dan poros. Nah, oke teman-teman, sesuai dengan praktikum yang akan saya gunakan, yaitu saya menggunakan jenis pesawat sederhana yang pertama, yaitu tuas atau pemungkit. Nah, apa itu tuas atau pemungkit? Tuas atau pemungkit adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau mengubah hasil dari suatu gaya. Nah, hal ini dimungkinkan terjadi dengan adanya sebuah batang ujung ungkit dengan titik tumpu, titik gaya, titik beban, titik kuasa yang divariasikan letaknya. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk pada praktikum kita yang kedua tentang pesawat sederhana, di sini yang saya gunakan yaitu jenis alat atau jenis pesawat sederhana yang pertama, yaitu tuas atau pemungkit. Nah, adapun alat-alat dan bahan yang perlu kita butuhkan di sini yaitu yang pertama adalah sebuah mistar dengan ukuran 30 cm, kemudian ada penjepit kertas atau klip kertas yang bentuknya seperti segitiga seperti ini. Oke, dan yang berikut adalah sebuah benang, dan yang terakhir ada sebuah botol air mineral. Nah, ini gunanya sebagai titik tumpu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan apa saja sebagai titik tumpu. Oke teman-teman, ayo kita masuk ke praktikum kita. Let's go. Nah, oke teman-teman, pada percobaan yang kedua yaitu pada tuas atau pemungkit. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama di sini sudah saya siapkan penggaris yang ujungnya telah diikatkan benang pada kedua sisi. Ini ya. Kemudian kita ikatkan pada benang yang telah diberi beban 5 klip kertas. Ini bebannya 5 klip kertas, kemudian kuasa 2 klip kertas. Nah, pada ukuran misarnya sendiri ini kan berukuran 30 cm nih. Jadi kita harus taruh di angka 15 seperti ini supaya seimbang. Kemudian ditaruh di atas botol air mineral supaya seimbang. Jadi botol air mineral ini fungsinya sebagai titik tumpu ya. Ini titik beban, kemudian ini titik kuasa, ini titik tumpu. Kemudian amatilah jarak dari titik tumpu ke titik beban dan titik tumpu ke titik kuasa. Kemudian menambahkan 3 klip kertas pada beban. Ini 3 klip kertas. Oke, kita tambahkan 3 klip kertas pada beban sehingga beban yang awalnya dari 5 menjadi 8 klip kertas. Nah, pada awalnya pada titik beban ini 5 klip kertas kita tambahkan 3 sehingga menjadi 8. Nah, ketika kita amati ternyata titik tumpu yang awalnya berada di angka 15, setelah kita tambahkan dia menjadi seperti tidak seimbang. Jadi dia seperti goyang-goyang seperti ini karena tidak seimbang. Jadi kemudian kita ubah penggaris ke Nah, supaya seimbang caranya adalah kita ubah penggaris pada titik tumpu ke angka 14. Oke. Nah, jika dilihat seperti ini mulai seimbang, penggarisnya sudah tidak goyang-goyang lagi. Nah,
Jika dilihat, jarak antara titik beban ke titik tumpu adalah 12 cm dan jarak antara titik kuasa ke tutup tumpu adalah 13 cm. Nah oke teman-teman, sekian video praktikum saya hari ini. Saya Erlen Limbak mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa.